truth. Thank you for walking on this earth. Thank you for being you. The river flows back to the ocean. The trees turn back to dust. The sun must set as the day ends, and so shall all of us. The gift of silence is returned to each one soul by soul. I know you hold it in your heart as you watch your life unfold. So go to the sea, flow to the ocean, fly like a bird to his arms. Take all the love of all who will miss you, but know we are never apart. Thank you for your inspiration, for your life and love. Thank you for your recognition of the one above. Thank you for your sweet compassion, for your life of truth. Thank you for walking on this earth. Thank you for being you. Oh, thank you for walking on this earth. Thank you for being Selamat malam, Bapak Ibu, Mbak Mas, teman-teman. Boleh Selamat malam Pak Tommy. Malam, Pak. boleh, nggak apa-apa. Nanti mau off cam lagi boleh, mau dadahan dulu boleh. Saya absen dulu ya. Ini ada siapa aja? Ada Mbak Frida. Halo Mbak. Ada Mbak Yunita. Ada Bro Endri. Ada Mbak Felita, Bro Jordi, Mbak Badai. Malam Pak. Mbak Dika, iya selamat malam. Mbak Marcella, selamat malam. Mbak Yola, selamat malam. Siapa lagi? Gelap yang lainnya yang belum muncul. Ada Mbak Cindy. Cindy siapa? Arlinda. Pak Tommy izin Pak, lagi di mobil Pak. Iya, oke. Iya izin, Pak lagi di mobil. Iya. Oke, siapa tuh Bro Ezra ya? Kak Monik ya, ada Mbak Yuni. Bagus sebetulnya kalau sambil buka laptop ya. Sambil buka laptop karena ada Sis Jane. Halo Sis Jane. Nanti Selamat akan malam, memberikan Pak Tommy. contoh. Iya, selamat malam. Nanti akan memberikan contoh untuk upload data yudisium ke Lintar. Jadi teman-teman yang pakai laptop
boleh buka apa namanya, buka fitur lintarnya gitu ya. Terus sambil membuka itu apa namanya, tadi saya kirim tanggal-tanggal penting di bagian bawah itu ada yang namanya prosedur yudisium. Mana ya? Prosedur yudisium. Yang ini ya. Oke. Udah dapat kan yang ini? Udah terima filenya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, ini bisa kita lihat bersama tanggal-tanggal penting mahasiswa yang akan di yudisium di akhir semester ganjil. Jadi tanggal 30 November itu teman-teman sudah siap-siap. Sudah siap-siap untuk mengunggah SKPI, judul tesis, dan berkas publikasi di Lintar ya, Sisjen. Kurang lebih inilah ya, SKPI, judul tesis, kemudian apa ini, berkas publikasi gitu ya. Iya, Kemudian betul, Pak. berikutnya adalah unggah lembar pengesahan tesis di sini. Bagi yang belum ditanda tangan, tolong diunggah ke link ini yang nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 3 ini soft copy tesis untuk arsip perpustakaan. Nanti kita coba akan briefing sama Kak Ayu. Mungkin bisa diundur nih. Ini 30 Desember masih lama ya, 30 Desember. Kemudian 30 Desember lagi unggah artikel jurnal terkait tesis sebagai kontribusi alumni untuk perpus. Oh ini kalau kita mau kontribusi biasanya di akreditasi itu kita ditanya apa kontribusi alumni gitu. Sebetulnya alumni itu bisa sumbang berbagai macam. Nah kita pilih yang paling minimal itu udah kasih jurnal aja lah, jurnal soft copy mau dikumpulkan ke Kak Ayu boleh aja. Mau sumbang buku, textbook juga boleh, kalau ada textbook yang bagus gitu ya. Kemudian yang nomor 5, ini 5A, kelihatan enggak teman-teman? 5A sampai 5D, 5A sampai 5D ini soft copy desain poster ya, itu tanggalnya 15 Januari. Masih lama ya, ini kan baru November. Masih 2 bulan lagi. Kemudian ada soft copy sertifikat TOEFL, pas foto, udah buat dari sekarang kalau bisa, supaya nggak mendadak, karena pas foto ini untuk ijazah ya, Sisjen ya. Ya, betul sekali, Pak. Iya, oke. Foto bebas, aktivitas akademik ya, waktu PKM, waktu misalnya conference, ikut international conference, atau waktu PKPP gitu. Misalnya studi presentasi kasus di tempat PKPP itu boleh, itu namanya aktivitas akademik. Kemudian kalau yang profesi, laporan lengkap PKPP itu setelah sidang HIMSI biasanya. Sidang HIMSI itu akan dilaksanakan akhir Januari. Jadi sekitar 10 Februari sudah selesai direvisi, mudah-mudahan sudah bisa tuh. Sudah bisa laporan lengkap PKPP di-upload ke sini nih, arsip. Sebagai salah satu syarat untuk pelantikan. Nah, tanggal 15 Februari silakan daftar pelantikan. Ringkasan laporan PKPP ini apa nih? Bagi S2 profesi ya, nanti di form pelantikan ini akan diminta ringkasan PKPP. Terus nomor anggota HIMSI juga, dari sekarang sudah boleh daftar anggota HIMSI. Bagi yang belum daftar anggota HIMSI, silakan daftar sekarang. Kemudian siapkan data supervisor lapangan waktu kita PKPP gitu ya. Terus dokumen MOA tempat PKPP mohon disiapkan. Apalagi? Udah ya. Dokumen yang digunakan untuk SKPI. Oke, ini prestasi mahasiswa. Biasanya untuk
wisuda, itu kita akan ditanya oleh rektorat siapa yang diusulkan untuk mahasiswa berprestasi gitu ya. Sebetulnya bisa juga lewat SKPI, cuma setelah unggah SKPI mungkin ada tambahan-tambahan kan. Nah, ini boleh diusulkan ke sini. Jadi setiap sertifikat tolong di-upload ke sini nih. Satu sertifikat satu kali upload gitu. Ini berubah ya. Oke. Udah ya. Kemudian 23 Februari ini luring poster hasil penelitian dicetak, kasih ke sekretariat PSMP untuk dipajang di koridor. Teman-teman mungkin pernah lihat koridor kita ya. Itu ada apa poster-poster gitu. Atau waktu pelantikan kemarin, siapa yang bantu tuh pelantikan ya? Ada Mbak Velita, Mbak Frida, siapa lagi tuh yang bantu-bantu? Ada siapa ya? Velita, ada siapa kemarin yang bantu-bantu? Iren, Endri. Iren, Andri, nah kan lihat-lihat itu ya bro ya, di sana ya, poster-poster kan, lihat kan? Nah, tolong dibuat dari sekarang itu, tolong dibuat dari sekarang draftnya. Kalau saya saran, buat dulu dalam bentuk Word atau dalam bentuk Notepad, disepakati dengan pembimbing gitu ya, kalau sudah oke, baru didesain gitu. Jadi nggak dua kali kerja, jangan langsung yang sudah dalam bentuk desain gitu. Biasanya agak susah nanti ngubahnya. Lebih baik draft dulu. Draft poster dulu gitu. Kemudian fotokopi akte kelahiran segala macam S1 tolong disiapkan untuk penulisan ijazah. Ini pas foto yang tadi sudah di-upload, udah dibuat. Nah, ini tinggal dikasih secara cetaknya ke sekretariat. Transkrip nilai, cetak. Nah, sekarang juga boleh tolong dicek di lintar masing-masing. Pastikan bahwa kita akan minimal kalau yang sains itu 36 SKS. Gitu. 36 SKS sudah terpenuhi kalau semuanya yang diambil pada semester ini close. Gitu. Tapi kalau yang profesi itu harusnya sekitar 58 atau 60 gitu. Oke, mungkin briefingnya seperti itu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau teman-teman buka-buka boleh. Sekarang Sisjen akan coba kasih pengantar ini Sisjen. Unggah SKPI, judul tesis dan berkas publikasi ini loh di lintar. Iya, Pak. Supaya teman-teman bisa persiapkan dari sekarang gitu. Mungkin langkah pertamanya itu dari upload judul tugas akhir dulu ya, Pak. Iya. Karena menu yudisium online baru bisa ketarik kalau misalkan mereka udah mengisi tugas akhirnya terlebih dulu, Pak. Iya, boleh. Nah, itu gimana caranya? Ya, sebentar ya, Pak. Saya izin untuk share screen dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya, supaya nggak dua kali teman-teman konsumsi waktu gitu loh. Waktu is time kan? Nggak Ya, sah. time Iya, is Pak. waktu, time is waktu kan ya? Atau waktu is time? Iya, Oke. Pak. Jadi jangan boros terhadap waktu. Oke. Gimana, Oke. Iya. Sisjen? Baik, karena ini merupakan panduannya untuk mengisi lintar bagi mahasiswa yang terdaftar mengambil tugas akhir di semester ini, Pak. Mungkin nanti akan ada beberapa masalah seperti mahasiswa profesi yang tugas akhirnya itu bukan di semester ini. Nah, nanti perlu akan didata kembali, nanti akan dibantu oleh Pak Yahya untuk dibukakan di bagian puskomnya gitu, Pak. Seperti itu. Mungkin ini yang di bagian, ini di bagian sainsnya dulu mungkin ya. Jadi pertama-tama itu kita login ke lintar seperti biasa. Iya. Mungkin boleh sambil dicoba juga kalau misalkan sudah terdaftar mengambil tugas akhir. Nah, lalu setelah login itu, di bagian menu itu, ada yang namanya itu menu tugas akhir di bagian sini. Nah, setelah di bagian tugas akhir ini kita klik, nanti akan pilih pilihan seperti ini ya, di tugas akhirnya itu. Yang pertama itu ada proposal, bimbingan, sidang, dan sinopsis. Yang perlu kita diperhatikan itu adalah yang proposal atau judul. Nah, kita perlu mengklik ini, nanti lalu akan muncul seperti ini. Di samping sini,
ada yang namanya buat ajuan baru. Apabila belum pernah mengajukan judul sebelumnya, itu ada namanya buat ajuan baru. Nah, setelah buat ajuan baru itu, menu diikuti saja ya, karena itu saya nggak bisa nunjukin secara langsung karena di Lintar saya sudah ter-close, nggak bisa aksesnya lagi. Jadi kurang lebih di sini ada buat ajuan baru itu akan muncul kolom, nanti diisi saja dengan judul tesisnya itu apa, lalu jenisnya apa, kalau misalkan ada itu diisi saja, lalu setelah diisi semua baru klik buat ajuan. Setelah buat ajuan itu diklik, diajukan itu akan masuk di menu dashboard prodi. Nah, di dashboard prodi itu mahasiswanya perlu menunggu penerbitan nama dosen pembimbing. Karena kalau baru buat ajuan itu tidak dapat nama pembimbing secara otomatis ya, harus di-assign dari prodi. Jadi tahap pertamanya itu adalah mengajukan judul terlebih dahulu, lalu nanti dari kami, sekretariat itu akan meng-assign pembimbingnya dan juga meng-ACC judulnya. Nah, setelah meng-ACC judulnya ini sebenarnya opsional sih, tidak harus diisi bimbingannya secara detail, tapi kalau misalkan mau diisi juga boleh. Namun kalau misalkan ngisi bimbingan ini kan dosen pembimbingnya harus meng-ACC satu persatu ya. Jadi nggak perlu isi juga nggak masalah sih sebenarnya. Karena nanti yang langsung kita akan isi itu adalah tanggal sidangnya bagi yang sudah sidang, lalu kita assign juga segala jenisnya. Kalau misalkan mau nambahan pembimbingan, seperti ini caranya. Pilih menu bimbingan, lalu di sini ada pilihannya tambah konsultasi. Nah, di tambah konsultasi ini akan muncul seperti misalkan tanggal bimbingannya, diisi dengan tanggal bimbingannya itu tanggal berapa, lalu ini pertemuan bimbingan yang keberapa. Misalkan pertemuan pertama, maka pilih yang pertama. Nah, ini materi bimbingannya boleh tuliskan secara detail atau secara ringkasannya aja, nggak apa-apa. Lalu klik disimpan. Nah, nanti menu bimbingan itu akan terekam. Nah, misalkan mau nambah bimbingan yang baru, itu juga bisa lagi. Klik menu bimbingan yang tadi lagi, lalu tambah lagi konsultasi. Nah, setelah tambah konsultasi, berarti pilihnya yang kedua. Misalkan bimbingan yang kedua, di minggu depan, itu materinya adalah membahas bab 2. Nah, misalkan sampai selesai seperti itu. Lalu disimpan. Nah, bimbingan ini akan terekam, misalkan kita inputnya itu ada 10 bimbingan, maka yang terekam itu ada 10 bimbingan, seperti itu. Nah, sebenarnya ini permohonan untuk maju sidang tesis itu bisa kita atur dari prodi sih. Jadi nggak harus dari mahasiswanya yang menekan tombol ajukan sidang, jadi bisa diatur dari prodi, seperti itu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah cetak cover ya. Kalau misalkan diri sidangnya sudah di ACC oleh prodi, nah, nanti di sini akan muncul tombol cetak cover, cetak lembar persetujuan, cetak lembar pernyataan, dan lembar pengesahan. Nah, mungkin ini akan berhubungan dengan pengumpulan tesis ke perpustakaan ya, Pak Tommy. Jadi misalkan Kak Ayu itu memerlukan cover yang dari Lintar. Nah, maka ini arahannya adalah cetak cover, tesisnya ini dari sini. Diklik saja, nanti itu akan muncul dalam bentuk PDF. Nah, itu tinggal di-save, nah nanti disatukan dengan dokumen tesis yang lainnya, seperti itu. Untuk ini untuk dosen sih sebenarnya Kak, jadi tidak perlu di ini lagi. Nah, lalu ini kalau misalkan mahasiswa mau mencetak buku bimbingan, rekam bimbingannya, itu bisa dipilih menu cetak konsultasi, di menu bimbingan, lalu pilih cetak konsultasi. Maka tadi rekaman bimbingan yang sudah kita masukkan sebanyak misalkan 10 bimbingan atau 15 bimbingan itu akan terekam dan tercetak di dalam bentuk PDF-nya. Nah, lalu ini sebenarnya menyiapkan bekas tesis untuk diujikan ya. Kalau misalkan sudah diujikan, berarti nanti harus mengikuti format terbaru dari Kak Ayu. Karena mungkin ada beberapa urutan yang berbeda ya dengan pengumpulan tesis ke perpustakaan. Seperti itu. Ini apabila kalau mahasiswanya baru akan sidang di semester ganjil 2022 ini gitu Pak. Ini udah pada sidang kayaknya deh. Tesis sudah pada sidang. Udah sidang semua ya Pak? Oke, berarti ini nggak usah dihiraukan. Jadi nanti tinggal mengikuti format dari Kak Ayu aja untuk pengumpulan tesisnya seperti itu. Oke. Ini kalau yang pasca sidang berarti ya. Tidak perlu juga karena semuanya sudah sidang. Yang perlu diperhatikan lagi itu adalah
publikasi SKPI dan publikasi. Jadi SKPI-nya itu minimal, coba sebentar, apakah Kenapa, Sisjen? sebentar Pak. Tapi sampai sini dulu deh. Mungkin ada yang bertanya, ada yang sudah nyoba, terus langsung bertanya juga boleh. Iya, boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya dulu. Atau mau dipandu gitu, nyoba dulu, boleh. Kalau ada yang mau dipandu, misalnya mau share screen, boleh. Daripada nanti kebingungan sendiri, mumpung ada Sisjen, boleh. Ini Danjen izin bertanya. Untuk Ya. yang tadi kan ada proposal atau judul. Nah, di situ kan aku buka itu ada judul tugas akhir bahasa Indonesia, terus isi bahasa Inggris, dan satunya deskripsi tugas akhir maksimum 500 kata. Itu ini abstrak atau bagaimana ya? Iya. Mungkin boleh di share screen Kak Dika, jadi yang lain juga punya gambarannya. Oke, bentar ya. Iya, Karena Mbak. dari menu saya sudah terclose Pak, jadi saya tidak bisa share lagi. Oh iya, iya benar. Ini aku udah share, kelihatan nggak ya? Iya, sudah terlihat. Yang bagian ini kan berarti kan kita masukin judul tugas akhir yang udah kita tesis kemarin. Ya, betul. Judul tesisnya dalam Kemudian bahasa Indonesia. terus ini bahasa Inggrisnya. Iya, kalau bisa di-input juga sekalian Kak, karena nanti akan dicetak juga di transkrip ijazah seperti itu. Oke. Kalau ini apa ya? Abstrak kah? Boleh abstrak atau boleh mungkin deskripsi singkat saya, terserah Kakak sih. Jadi dia hanya meminta untuk deskripsi tugas akhirnya itu apa. Kalau misalkan mau memasukkan abstrak itu juga boleh. Disamain aja, abstrak aja nih. Abstrak Iya, aja. boleh Kak, abstrak aja. Abstrak dalam tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja Kak. Oke. Untuk maksimum 500 katanya itu nggak usah diiniin ya Kak, karena walaupun lebih dari 500 pun dia masih akan tetap ke input kok. Oke. Ya, yang judul pun sama, maksimal 20 kata itu boleh lebih, karena dia nggak membatasi juga sih sebenarnya. Oke. Nah, Terus berarti bimbingan ini bisa kita skip kalau bagi yang udah itu? Atau Kak Dika itu tesisnya di kapan ya Kak, kalau boleh tahu? Aku udah dari 2020 kalau nggak salah. Oh oke, kalau udah lewat terlalu jauh harusnya sih nggak perlu ya Kak, karena nanti akan perlu menghubungi dosen pembimbing lagi Kak untuk ACC segala macam. Oke. Jadi ini nggak apa-apa ya, kalau yang lain-lain nggak usah pakai isi bimbingan, boleh nggak Sisjen? Yang kemarin itu nggak masalah sih Pak, jadi walaupun bimbingannya 0 pun dia tetap, yang penting dia datanya bisa ketarik ke menu Yudisium online Pak. Oh gitu. Iya, dia nggak mandang jumlah bimbingannya berapa sih, 0 pun nggak masalah. Oke, jadi bimbingan itu mau diisi boleh nggak apa-apa ya? Iya, betul Pak. Tapi kalau untuk tesisnya yang udah terlalu lama seperti Kak Dika itu kan udah lewat 2 tahun ya. Seharusnya sih nggak diisi juga nggak masalah Pak. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngisi, bagi yang rajin admin juga nggak apa-apa juga kan? Oke. Oke, terus sidang ya. Kalau sidang ini kan diurus sama Jen kan ya? Iya, betul Kak. Jadi nanti kita yang ACC untuk sidang itu segala macam dari prodi sih Kak. Jadi nanti mungkin Kakak tinggal ngisi sinopsis sama Yudisium online ya. Kalau diklik sekarang kan status Yudisiumnya itu belum terdaftar karena belum sidang gitu di dianya. Jadi kita yang nanti dari proses dari prodi sih Kak, biar masuk ke Yudisium online seperti itu. Oke, kalau yang sinopsis ini tadi gimana ya? Aku kelewat. Sinopsis itu coba aja diklik. Coba diklik apakah aku nggak bisa harus kita isi dulu ya. Ini aku udah buka sinopsis. Harus selesai sidang dulu sih. Jadi kalau sidangnya udah oke semua, nilainya udah masuk semua, nanti menu sinopsisnya ini akan muncul, bisa diklik. Nah, di input itu nanti mirip seperti pengumpulan perpustakaan sih. Ada diminta bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa gitu. Jadi kita ikutin aja apa yang ada di kolom tadi itu ya, yang dicetak PDF itu. Seingat saya di sinopsis itu ada 10
menu 10 bagian sih Kak yang mesti diisi. Mm-mm. Jadi diikutin aja sampai akhir gitu. Oh, oke. Mm-mm. Terus yang tadi yang terakhir itu kan katanya ada perubahan dari Kak Ayu formatnya. Nah, Mhm. itu kita cetak berkasnya soft copy atau hard copy atau maksudnya untuk ke sini? Kak Ayu kayaknya terakhir masih soft copy ya Kak? Atau Kak Ayu ada di sini? Ada. Oh iya Iya, Kak. masih seperti Ada Kak Ayu, ada Kak Ayu. nih. Oh iya, Sam- selamat malam. Terima kasih Kak Ayu. Ya, iya jadi masih sovel Mbak. Oh, oke. Karena masih menunggu keputusan Bu Dekan bagaimana, karena yang kemarin masih karena tempat, kemudian juga pengumpulan teman-teman masih online lebih nyamannya dan belum ada pengumuman, jadi masih sovel. Kalau yang sekarang sepertinya saya perlu ini lagi menembusi Ibu Bu Dekan juga nanti bagaimana begitu. Kak Prodi juga bagaimana begitu. Kalau Oh. Pak Tommy sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya sovel itu lebih ngirit di tempat karena tempat penyimpanan tugas akhir di perpustakaan FPC Untar sudah tinggal sedikit gitu. Iya, sebetulnya soft copy aja Kak Ayu. Kayaknya, kayaknya juga lebih itu ya, efisien ya. Iya, kemudian juga jika ada teman-teman mahasiswa yang membutuhkan ingin melihat milik kakak tingkat begitu, sekarang sudah bisa disetting, tidak bisa melakukan penyalinan copy paste seperti itu melalui Drive. Jadi teman-teman bisa melihat begitu Pak Tommy. Jadi tapi tidak bisa download juga gitu. Oh, Tapi kita canggih. bisa, ya kita bisa lihat lebih leluasa, maksudnya gini. Kala itu kan paling dibatasi kalau mau bab 1 ya sama bab 5 dan daftar pustaka. Tapi sekarang mungkin bisa lebih, bukan mungkin, memang bisa lebih, tetapi ada pengaturan itu dari perpustakaan. Iya. Jadi kalau mau mengutip begitu ya memang benar harus diketik dan melakukan parafrase begitu. Tidak langsung copy gitu. Ya. Kemudian mungkin saya melebar ya Mbak Pak Tommy juga mengenai pengumpulan ke perpustakaan. Mungkin ada kemudian di pus. Nanti begini saja, karena itu yang membuat Puskom menunggu dari perpustakaan sudah oke belum formatnya, baru nanti Mbak Mas bisa melakukan upload ya, begitu supaya tidak terjadi berkas yang kok jadi beda begitu sebelum diokekan sama perpus. Kemudian validasi perpustakaan itu akan diberikan jika Mbak Mas sudah mengumpulkan dengan format yang sesuai. Kemudian pada prinsipnya perpustakaan itu mengikuti format dari penyusunan tesis itu bagaimana. Semisal covernya seperti itu begitu ya. Seperti itu tuh sekarang mengacunya di Lintar, benar, karena itu baru diterapkan di tahun ini bulan Juni Juli inilah begitu. Jadi mengikuti itu, kemudian urutan halaman pengesahan, surat pernyataan dan lain-lain itu sampai ke lampiran itu perpustakaan mengikuti. Yang penting sudah sesuai Mbak Mas mengikuti ininya dari susunan di prodi bagaimana begitu. Cuman saya lebih ke ini harus sudah ada tanda tangan lengkap dulu dari yang dibutuhkan di situ. Selain pembimbing itu siapa, ada kaprodi mungkin karena kaprodi ada dekan. Iya, karena perubahan sempat kaprodi dan dekan itu tidak digunakan kalau di S1, tapi di tahun ini kembali digunakan begitu Mas Mbak. Jadi hal-hal teknis seperti itu saya mengikuti prodi. Cuman sesuai buku panduan tesis saja boleh kan kayak biasanya? Iya, betul. Terkadang jadi bingungnya karena saya itu dari perpustakaan begini Mas Mbak. Ada format-format yang
minta digabung, kemudian minta dipisahkan. Nanti Mbak Mas sebelum kaget ini saya infokan dulu di awal ya, karena itu mengikuti dari proses kebutuhan gitu, kebutuhan untuk universitas, perankingan, mungkin akreditasi, dan juga mungkin ada banyak juga pendukung untuk berkas dosen juga, untuk banyak hal begitu. Jadi memang contohnya seperti ini, saya nanti meminta bab 1 sendiri, bab 2 disendirikan, bab 3, bab 4, sampai selanjutnya itu ada blueprint juga, itu disendiri-sendiri kayak gitu, format kayak gitu. Yang penting Mbak Mas menyiapkan dari jauh hari, mau membacanya, jadi sebenarnya mudah, cuman ribet di ini aja, di split, kemudian di merge lagi karena minta juga format PDF dan Word-nya. Itu semua ada di begini, kemarin tuh ada Miss, maaf kalau dari prodi itu Pak Tommy itu meneruskan link saya yang lama, tapi saya tidak memberikan informasi ke Pak Tommy bahwa linknya itu berbeda begitu. Jadi teman-teman ada yang slip 1, 2, 3 begitu. Nah, mungkin ini diseragamkan. Mbak Mas berkenan mencatat IG Perpustakaan Psikologi di @perpus PSI_Untar begitu ya. Di situ ada bio, itu isinya link. Linknya itu ada upload tesis. Tesis yang diupload itu tesis yang maksudnya sudah mengalami revisi, tentunya sudah sidang, sudah revisi, sudah final begitu, baru itu yang diproses sama Mbak Mas untuk disubmit ke perpustakaan begitu. Berarti yang ini beda ya? Bagaimana Pak? Yang Iya. apa? Beda. Iya Pak, beda. Ada perbedaan, tapi saya belum atur sama Pak Tommy itu. Oke, kalau gitu nanti di WA grup aja Kak Ayu. Oh, oke, siap, baik. Oh Iya. iya. Iya, baik Pak. Iya, oke. Ya, Mbak Mas mungkin bisa dicatat tadi di apa akun-akunnya, tapi nanti saya juga kirim deh biar lebih langsung ini mudah begitu. Bisa dibaca dulu begitu ya nanti ya. Biar enggak kan. Mungkin ya di sekitar apa namanya? Sekitar akhir Desember ya, sebelum tanggal 30, apakah Kak Ayu berkenan memberikan briefing secara khusus untuk upload ini ke perpus ini? Oh, berkenan sekali Pak Tommy. Awal Januari aja kali ya, awal Januari atau gimana ya? Lebih enak awal Januari ya? Atau gimana ya? Saya ikut Bapak, yang terpenting teman-teman mahasiswa tidak merasa kok dadakan informasinya begitu biasanya ya Pak Tommy ya. Iya, jadi biasanya maaf. Atau tanggal 30 ikut tanggal ini aja mau nggak? Tanggal 30 Desember kita janjian untuk upload ini. Iya. Kan bisa libur nih. Mau ya Pak. Nggak apa-apa. Siap. Oke. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke teman-teman ya, nanti tanggal 30 kita akan ada briefing oleh Kak Ayu untuk upload berkas tesis ke perpustakaan. Dengan catatan sudah disiapkan berkas-berkas yang mau diupload ya Kak Ayu? Iya, betul. Oke. Oke Pak Tommy. Oke, Sis Jane dan Mbak Mas semuanya, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Ya. Oke. Jadi kita briefing secara khusus nanti untuk upload berkas perpus gitu ya. Oke, untuk hari ini monggo ada lagi untuk SKPI gimana Sis Jen? Terima kasih ya Kak Ayu ya, tadi sudah apa namanya memberi untuk soft copy tesis arsip perpustakaan. Kalau untuk SKPI teman-teman ada masalah nggak untuk upload? Udah dicoba Mbak Dika, DKK, udah coba malam ini juga dicek deh. Daripada kita spend waktu lagi, malam ini aja kita cek langsung, dicoba-coba. Kak Rati sepertinya raise hand Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Mbak Rati, monggo. Selamat malam Pak Tommy, Kak Jane. Mbak Rati. Malam Kak. Ini mengenai pengesahan tesis itu sebaiknya saya datang ke kampus minta tanda tangan atau soft
seperti kemarin masih bentuknya online untuk Oh, tanda tangan pengesahan. oke. Untuk tanda tangan pengesahan semuanya di pool di sini. Maksudnya saya Berarti minta ke dosennya sebaiknya gimana Pak untuk sekarang? Apakah saya kalau datang? ini dosen pembimbing ya? Ya, ya. Dosen pembimbing tanda tangan online aja kalau bisa online. Soft apa tanda tangan elektronik nggak Oh, apa-apa. itu boleh ya Pak? Heeh. Yang Ya, ini kan Pak pengesahan ini ya. ya, ya udah dari Januari belum ditandatangan sama pembimbing. Oh iya, nanti Iya. nanti setelah ditanda tangan pembimbing, terus diklik ya, klik ini. Nanti unggah tesis dan lembar pengesahan tesis gitu. Jadi nanti ini untuk ditandatangan oleh Kaprodi sama ditandatangan oleh dekan. Di Oh, pool baik. aja ya. Nah, di pool di sini nanti tanda tangan Kaprodi sama tanda tangan dekan di sini di poolnya. Ya. Tanggal 30 November nih. Jadi sebelum tanggal 30 November kalau bisa sudah dapat tanda tangan dosen pembimbing. Baik. Nah, mohon izin kalau kebetulan pembimbingnya saya, udah langsung aja di sini. Sekalian tanda tangannya di sini aja. Ya, jadi nggak usah ribet. Lembar pengesahan ini loh, unggah lembar pengesahan tesis. Iya, Pak. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Tommy. Iya, makasih banyak juga antisipasinya, Mbak. Pak Tommy, izin konfirmasi Pak, untuk Iya, tanda tangan dekan itu berarti kalau tesisnya dia di periode buros, tanda tangan dekannya buros ya Pak? iya, tergantung tanggal ya. Kalau Iya. kita 15 Juli sebelumnya, ini tanda tangannya buros. Tapi kalau kita nanti mencantumkan di pengesahan itu tanggalnya setelah 15 Juli ya, maka tanda tangannya Bu Tia. Nah, konsisten juga nggak apa-apa. Mau tanda tangannya mau sebelum 15 Juli atau setelah 15 Juli. Kan pembimbing ada yang udah tanda tangan kan? Pembimbing udah ada yang tanda tangan sebelum 15 Juli, nggak apa-apa juga, tetap buros. Buros juga masih sering ketemu. Baik Pak. Ya, baik. Mungkin yang berikutnya, Kak Yuyun, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak mau tanya. Sebelum sidang waktu itu kan kita sudah mengajukan judul tesis dan sudah ada sudah memasukkan bimbingan-bimbingan. Tapi waktu tadi saya buka Lintar kok kayaknya jadi kosong semua ya Pak ya? Coba deh buka. Izin tanya Kak, Yuyun ini profesi atau sains ya? Sains. Sains ya? Mungkin Iya. boleh coba di-share screen dulu Kak. Profesinya mahasiswa. Iya Kak Pak. Yuyun. Coba Kak Yuyun di share dulu, share screen. Oke. Berarti ini statusnya sama kayak mahasiswa profesi ya Pak, yang nggak mengambil tugas akhir di tahun 2021. Oke, lanjut. Ini klik coba bimbingan. Mungkin nanti perlu didata juga Kak, yang nggak terdaftar dan mengambil tesis di semester ini itu akan perlu dibukakan aksesnya gitu Pak. Jadi nanti sekalian diajukan oleh Pak Yahya ke bagian puskomnya. Jadi yang harus diisi apa Kak Jen? Belum bisa Pak, karena Kak Yuyun ini nggak terdaftar mengambil tesis. Jadi kita perlu buka aksesnya dulu Pak. Nanti sama Pak Iya, Yahya diurus dulu. artinya Kak Yuyun harus klik apa dan mendaftarkan judul tesisnya kan? Tadi coba turun lagi Mbak Yuyun. Ini kan proposal ini kan harus isi ini kan? Iya, tapi dia karena nggak terdaftar, jadi dia Kak Yuyun ini nggak bisa ngeklik ajukan judul Pak. Oh belum bisa. Kalau coba diklik lagi Kak, munculnya nanti akan seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak mengambil mata kuliah. Oh gitu. Jadi nanti Pak Yahya harus segera
melis nama-nama mahasiswa yang Nama-nama supaya ya. bisa terbuka. Iya, betul, Pak. Karena Oh. sepertinya yudisium online ini emang harus tugas akhirnya itu di semester ini gitu, Pak. Oh gitu. Oke deh. Ya. Jadi besok minggu depan itu Pak Yahya mencatat nama-nama rekan-rekan yang mau yudisium, terus mengajukan ke Puskom untuk dibukakan ini ya, proposal ini ya. Iya, betul, Pak. Oh gitu. Oke. Gitu Kak Yuyun. Jadi tunggu kabar dari Pak Yahya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sambil Bapak, saya Mbak Yuyun, dan Mbak Yunita juga sama, Pak. Iya, saya Iya. juga, Pak. Iya, nanti tunggu Pak Yahya kan tadi sudah bilang nanti minggu depan Pak Yahya akan ajukan nama teman-teman ke Puskom. Mungkin dibuat NIM sama itu ya, NIM sama nama lengkap kali ya di WA grup itu ya. Supaya Iya, betul, Pak. memudahkan Pak Yahya untuk itu. Sambil Baik, ingetin Pak. teman-teman, ada nggak tuh teman-teman sahabat kita yang akan yudisium tapi dia belum datang hari ini atau belum tergabung di WA grup, tolong ingetin. Mudah-mudahan tidak ada teman kita yang terlewat gitu. Nanti kasihan dia harusnya yudisium, nggak yudisium dia. Gara-gara masalah admin. Karena ini admin berdasarkan pendaftaran. Wisuda juga gitu. Berdasarkan pendaftaran. Telat wisuda aja itu nggak ikut wisuda tuh semester ini. Jadi kan di Lintar itu suka ada tuh pengumuman wisuda gitu. Nah nanti teman-teman antisipasi jangan sampai terlambat daftar. Kemarin ada 1 atau 2 orang tuh terlambat daftar. Mohon kepada panitia wisuda. Tapi nggak bisa juga karena sistemnya terkomputerisasi. Dia sudah punya deadline, sudah punya apa gitu. Jadi kita saling bantu, ngingetin kawan-kawan supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, ini Mbak Yola, Mbak Ratih mau nanya lagi. Teman-teman sambil ngecek SKPI ya, coba sambil masukkan juga SKPI. Di Lintar itu ada SKPI, kalau mau ditanyakan monggo malam ini. Ya, Mbak Yola. Minimalnya berapa banyak sih, Pak, SKPI? SKPI itu 150 poin. Itu wajib, Pak? Itu wajib. SKPI itu wajib, ketentuan peraturan Kemendikbud. 150 poin dan minimal 3 kategori ya, Kak. Jadi 3 walaupun kategori. 150 tapi dia cuma 2 kategori, itu dia nggak bisa lolos di yudisiumnya. Iya, itu banyak lah. Kalau mahasiswa PIO pendidikan ya, yang sambil bekerja itu ada aja gitu. Surat tugas di kantor. Terus kalau ada seminar apa di kantor, ada sertifikatnya itu bisa lah dapat. Oke, Pak. Oke. Yuk, monggo Mbak Yola, Mbak Ratih dulu atau Mbak Yola? Mbak Yola sudah tuh masih mau nanya. Malam Pak, saya mau nanya mengenai soft copy sertifikat TOEFL. Pada saat semester 1 saya udah serahkan yang asli ke adminnya kemarin. Jadi di tempat saya sudah tidak ada pertinggal. Itu bagaimana ya Pak? Oh, nanti bisa minta tolong Sis Jane atau Pak Yahya untuk fotoin. Kalau memang ada, biasanya ada di folder filing kabinet. Oh iya, makasih Pak. Makasih. Nanti tulis aja di situ yang minta tolong dicarikan gitu, tulis listnya. Tapi kalau memang nggak ada ya. Jangan nggak ada terus bilang ada. Nanti pasti ada gitu. Kalau misalnya memang pernah dikumpulkan. Mbak Yola tahun berapa waktu itu ngumpulkannya? 2019? Iya, 2019 Pak. 2019 masih hard copy ya waktu itu. Iya, hard copy. Nah, harusnya ada sih di filing kabinet. Oh iya, makasih Pak. Makasih Mbak. Mbak Rati silakan. Iya Pak, selamat malam. Saya mau nanya, Pak, kan saya pindah dari profesi ke sains ya. Itu tadi saya lihat di Lintar kan memang belum terdaftar yudisium, berarti ini sama kasusnya sama yang tadi dibahas ya Pak? Iya, bisa dipastikan nggak mata kuliah semester ini ngambil berapa SKS? 2. Belum ngecek lagi. Cuman PKM aja Pak. PKM. Nah, berarti harusnya di Lintar itu sudah terdaftar 34,
tinggal nambahin 2 SKS gitu. Jangan sampai kita gara-gara SKS jadi miss yudisium, padahal kita semuanya sudah ikut gitu. Iya. Tadi Bapak itu minta kita lihat apa namanya transkrip di Iya, Lintar di bagian apa ya Pak? Saya lupa. Transkrip di bagian mana sis Jen? Transkrip. Mungkin boleh di-share screen lagi, Kak, biar lebih jelas lagi. Sebentar. Ya. Share screen. Teman-teman silakan nyoba Lintar loh ya. Nyoba sekalian Lintar, klik mungkin ada Ini kendala yang bisa diantisipasi. Di bagian akademik boleh diklik, Kak. bentar, akademik. Ya itu. Nah, itu di paling bawah ada transkrip. Di sini ya. Iya. Harusnya sudah ada semuanya sih. 34, 28. Oh, ini tesisnya belum masuk. Iya, karena tesisnya dia di center ini juga ya, Pak. Iya. Karena kalau yang dari profesi ke science itu Mbak nanti harus ngisi tesis. Coba dicek Sis Jen. Saya juga ngecek sih. Terdaftar di mata kuliah tesis nggak tuh Mbak? Siapa Mbak? Dia terdaftar sih Pak. Mungkin Kak Ratih bisa turun ke bawah yang bagian tugas akhir. Tugas akhir, oh di sini. Iya, boleh diklik mungkin. Oke. Kalau misalkan dia terdaftar itu yang ajukan judul Kak. Yang bagian nomor 1. Ini baru saya masukin tadi judulnya. Nah iya, berarti kalau dia Kak Ratih ini terdaftar di sini, berarti dia sudah terdaftar tesis Pak. Oh oke. Berarti aman Mbak Rati. 36 SKS close ya. Tapi ini belum di ACC Prodi ya. Baru Iya, saya masukin baru tadi. banget diisi ya Kak ya. Belum sempat cek juga kitanya. Ya. Tapi ini otomatis nyambung ke transkrip nanti ya. Iya. Betul Kak. Ini kalau gitu jangan sampai salah tulis. O-nya huruf kecil kan? Oh iya. T-nya huruf Sama kecil. ini. Nah, jangan sampai salah tulis ya teman-teman ya. Iya. Kalau ada kata sambung itu huruf kecil ininya. Karena kalau salah tulis itu nanti kita harus berhubungannya sama Biro Adak untuk perubahan di transkripnya. Karena kemarin ada kasus dia salah ketik, tapi dia nggak sadar ketika dicetak transkrip ijazahnya dia baru sadar kenapa berbeda gitu. Nah itu kan urusannya jadi lebih rumit lagi ya ke Biro Adak juga. Iya. Kajian maaf berarti menggantinya diubah ajuan ya? Iya, coba diklik Kak. Anda masih bisa merubah ya. Berarti di sini. Ya gitu. Oke, nanti saya ganti. Oke. Terus dilihat KBBI ya. Orang tua itu strip atau dia nyambung? Orang tua. Orang tua ini strip atau nyambung kalau di KBBI? Oh, di strip, Pak. Kalau di KBBI strip ya? Iya, ini kemarin pas sidang itu jadi permasalahan dari dosen penguji sih, Pak. Oh. Jadi ada 2 versi waktu itu. Nah, lihat aja KBBI. KBBI ya, iya, online Pak. ya nanti. Oke. Baik, Pak. Oke. Ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak Mbak Rati. Tunggu, saya nggak bisa stop share. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kalau sudah mudah-mudahan bisa diantisipasi dan bisa saling mengingatkan rekan-rekan ya. Bisa saling mengingatkan rekan-rekan. Jangan lupa untuk gabung di WA Group Yudisium dan ikuti terus perkembangannya. Gitu. Terus kalau ada permasalahan jangan ragu-ragu untuk tanya gitu. Yuk, kita dadahan dulu. Siapa yang mau dadahan boleh open cam. Kita sudahi sampai di sini ya, Mbak Sis, Mas Bro, Bapak Ibu. Kak Ayu ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, sinyalnya jelek Pak Tommy di tempat saya. Ya udah, oke. Kak Ayu, terima kasih banyak ya Kak Ayu udah nyempatin hadir. Siap. Nanti kita ketemu 30 Desember, enakan pagi atau sore ya? Pagi kali ya? Atau gimana ya? Ya, siap. Pagi boleh Pak.
Pagi ya. Teman-teman yang PIO pendidikan 30 Desember itu libur atau masuk? Iya, Desember tuh. Kayak Cuti siapa? kayaknya Pak. Cuti ya, Mas Ezra. Ya udahlah buat ngunggah ini aja ya, buat ngunggah berkas ya tanggal 30 Desember ya. Siapa Tommy? Iya. Maaf Pak, itu terakhir kapan ya ininya? Yudisiumnya beda sih ya Pak sama S1. Maksud saya terakhir pengumpulan, pembatasan pengumpulan, saya minta izin kapan? Belum ini. Kalau bisa 30 Desember kasih range waktu 7 hari gitu, 7 Januari gitu atau gimana Mbak Ayu? Oh iya. Ya, saya ikut Pak. Soalnya yang kemarin tuh masih ada 2 Pak yang belum. Oh gitu. Iya betul Pak, mungkin lebih kepada Berarti kan dia kesempatan nggak bisa waktu. cetak ijazah kan? Nggak bisa cetak ijazah itu. Ijazahnya ada Pak, tapi transkripnya nggak kecetak. Nggak kecetak, iya. Iya. Oke. Resiko itu teman-teman kalau nggak upload ya nggak ada berkas nggak lengkap nanti. Apa transkrip, apa ijazah gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu mungkin ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengantisipasi banyak berkas yang perlu disiapkan untuk yudisium. Memang mohon maklum ya. Mohon maklum karena waktu saya boleh share sedikit, waktu S3 di UI pun itu aduh ribet banget yudisium itu. Ini berkas yang tadi Kak Ayu bilang tesis itu perintil-perintil dipecah-pecah terus gitu di uploadnya begini begitu gitu. Oke. Jadi tolong diantisipasi itu tanggal-tanggal penting untuk yudisium. Baik, Bro Henry, ada yang mau ditanyakan, Bro? Mbak Monik? Terima kasih banyak. Indah Ado? Bro Ado, ada? Besok lagi PKPP training ya, Bro? Iya, Pak. Saya pikir tadi nama saya dipanggil. Oke. Iya, Indah Ado itu nggak ada. Ini kebetulan nama Ado. Ado Hari, oke. Mbak Fani, ada pertanyaan? Mbak Jennifer? Ya, bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, kasih respons, jempol. Mbak Jennifer? Mbak Evita? Mbak Melisa? Cukup aman? Ya. Bro Jordi? Aman? Mbak Marcella? Aman, Pak. Aman ya? Mbak Dika udah, Mbak Monik, Kak Ayu juga ikutan kasih jempol. Mbak Felita aman? Mbak Yunita? Mbak Frida, Mbak Badai? Aman, Pak. Aman ya, Mbak Yuyun, Mbak Rati, Mbak Yola. Kasih tahu teman-teman ya, ini rekaman akan saya share juga sih. Pak, mau nanya Pak. Ya Mbak. Kalau sertifikat TOEFL boleh nggak sih kita pakai yang waktu dulu kita baru pas kita daftar ini Pak, kan ada minta sertifikat TOEFL juga kan Pak, boleh nggak sih Pak? Boleh. Karena tapi kan pastikan minimal 450 ya TOEFL ya. Sorry, kalau bisa di atas 450, 500. Apa namanya? Karena kan dia kan 2 tahun kan ininya, expire-nya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend. Semoga sehat-sehat. Dadah. Sampai ketemu. Makasih Pak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dadah. Kak Ayu, ada yang mau disampaikan lagi? Pak Tommy, izin, Sis Jen. Jadi yang belum kumpul itu menurut saya yang rugi karena nanti ada yang nyari, saya jawabnya apa?